Halo rekan Auto Second, beberapa waktu lalu kami memposting sebuah pertanyaan, mobil apa saja yang akan kalian beli untuk menyenangkan orang tua. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya. Sebenarnya sih kita posting sudah dari tahun lalu ya, gitu. Dan hasilnya ini bagus-bagus banget mobilnya. Dan untuk itu membahas masalah ini saya akan dibantu oleh rekan saya, Bung Ajis. Nah, apa kabar Bung Ajis? Halo Mas Idai. Ya. Alhamdulillah baik nih Mas. Kita kayaknya langsung aja deh gitu ya untuk nyebutin 10 mobil ya pilihan follower Instagram Auto Second yang akan dibeli untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, kira-kira apa nih nomor satunya nih? Oke, di yang pertama ada SUV premium asal Inggris, Range Rover. Range Rover. Ini menarik. Ya, Range Rover ini menarik karena dia cantik di dua alam. Artian mewah di perkotaan tapi untuk off-road juga handal. Bekasnya periode paling lama di Indonesia itu yang generasi kedua tahun 2002 sampai tahun 2012. Untuk keluaran terbaru di tahun 2020 nih. Buat patokan nih ya. Untuk patokan di tahun 2020 yang 3000 cc autobiografi dijual masih 6 miliaran. 6 miliar. Ini baru nih. Iya. Bekasnya. Nah, yang bekasnya di Auto 888 tahun 2011 varian 5000 cc ditawarkan 795 juta. Di used car SBY di tahun yang sama itu 900 jutaan. Nah, tapi ada juga yang murah nih di garasi pejabat itu yang Gen 2 masih di bawah 200 jutaan, Mas. Gen 2 sini banyak ya tahun awal tahun 2000-an. Ini tahun berapa? Ini tahun 2004. Ini dilepas berapa? Ini 275 juta nego. 275 ya nego. Sebenarnya masalah-masalahnya apa sih? Masalah-masalahnya paling di Airsus biasanya ya. Listrikan gitu. Jadi mobil ini kan harus dipakai. Oh gitu? Kalau didiemin ada aja trouble-nya. Lebih bagus dijalanin. Lanjut Bung Ajis, nomor 2 ada apa lagi? Jeep Wrangler. Oh, Wrangler Rubicon. Wah, ini pilihannya follower nih yang nomor 2 ya. Wrangler Rubicon ya. Sebenarnya untuk bawa orang tua ini mobil nggak kedap-kedap banget ya. Terus juga kalau dilihat jok belakangnya itu tegak gitu. Tapi emang secara tampilan kalau ini dipakai jalan emang gagah banget gitu. Nah, kira-kira pasaran bekasnya berapa nih, Bung Ajis? Di pasar mobil bekas dijual di Premium Cars Jakarta, Wrangler Rubicon yang 3000 cc itu mesin Pentastar dihargai 1,025 miliar. Kemudian di tahun 2013 varian 3600 cc di harga 925 juta. Dan ini memang menarik kalau ngomongin Wrangler Rubicon, pasarannya itu sama barunya saat dulu itu nggak begitu beda jauh. Kalau kita melihat lagi ke belakang itu tahun 2013 waktu itu ada dolar naik dari sekitar 8.500 sampai 13.500. Nah itu mobil-mobil di bawah 2013 atau ke bawah itu menikmati depresiasi yang rendah nih dari penjualan Wrangler Rubicon ini. Nah sekarang kita lanjut deh yang ketiga, ada apa nih Bung Ajis? Nah, yang ketiga masih SUV juga nih, Mas. Banyak SUV ya? Masih SUV juga. BMW X5 E53. Mobil lama ini? Nah, ini ada cerita unik nih, Mas. Sebenarnya bos kita pernah nih beli mobil ini. Dia heran. Dia heran kok mobil ini harganya murah ya. Nah, dia itu ngebandingin sama low MPV bekas tapi masih dapat kembaliannya. Iya. Saya dengar cerita itu. Ada yang dibeli terus dijual, dia beli X5 gitu dan masih dapat kembalian gitu. Cuman ya kalau teman-teman berminat mobil ini, pastinya mobil ini nyaman, mesinnya besar, tarikannya enak dan memang cocok sih untuk ngajak jalan-jalan orang tua ya. Cuman ya kalau udah punya mobil ini nggak bisa ngarep jajannya cuman busi gitu kan. Jadi kalau megang kembalian ya emang harus kalau bisa megangnya banyak karena kemungkinan setelah dipakai beberapa waktu ada beberapa bagian yang itu perawatannya tidak murah sih. Gitu. Ngomong-ngomong pasaran berapa ya sekarang? Dijual di Otobor itu yang 3000 cc Mas ya. Di tahun 2002 di harga 160 juta. Udah seharga si GC itu. Iya, sekarang ya. Malah ada yang lebih murah lagi gitu kan. Lanjut, Bung Ajis.
Yang keempat? Nah, yang keempat itu dari jajaran Land Cruiser. Land Cruiser, oke. Cruiser. Wah, ini mobil-mobil gede-gede ya. Pengaruh tren sih kalau kita mainnya di Instagram gitu ya. Land Cruiser ini salah satu mobil yang ngetren lah, sama kayak Mini, sama kayak G-Class. Kita tahu lah pasaran dulu Land Cruiser itu seperti apa, G-Class itu seperti apa, Mini seperti apa. Tapi sekarang harganya tuh udah mendekati udah mainnya deket-deket sama 500 miliar gitu. Nah, bisa disebutin nggak harga-harganya nih? Nah, untuk harganya dijual di garasi pejabat Land Cruiser VX80 tahun 96 nih yang tuanya nih Mas. 4.200 cc turbo diesel di harga 400 jutaan. 400 jutaan, wah. Si tinggi ya. Di Supreme Auto Gallery VX200 4.500 cc diesel masih 1,22 miliar. LC 200 ya? Ya. Kemudian LCJ Selection tahun 2000 itu 400 jutaan. Oke. Nah, lanjut, yang kelima apa nih? Oke, yang kelima sekarang udah sedan mainan nih Mas. Oh, sedan. Iya. Apa sedan? Sedan premium, apalagi kalau bukan Mercedes S-Class. S-Class, oke. S-Class. Nah, ini salah satu pilihan yang menarik untuk mengajak orang tua jalan-jalan karena tahu sendiri ya, kualitas S-Class itu dari segi kenyamanan dapat, kemewahannya juga. Emang sih kalau harganya itu masih 0,5 miliaran, masih seharga Fortuner dan Pajero Sport baru gitu. Betul ya. Nah, ini emang benar sih kalau S-Class ini emang cocok buat bawa orang tua. Tapi di sini kalau kita main di second biasanya ada yang tahun 2006 itu ya model S350 W221. Nah, itu emang nyaman banget dan harganya kalau kita tahu dulu barunya kayak apa gitu. Harganya sekarang tuh kayaknya jadi murah ya, padahal memang udah 10 sampai 14 tahun yang lalu. Cuman yang menarik ini, kalau teman-teman mau beli, memang lagi-lagi air suspension dan elektrikal gitu yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak harganya nih, Bung Ajis? Nah, untuk harganya dijual di Premium Cars Jakarta untuk S500 Maybach tahun 2016. Maybach? Maybach masih 4,45 miliar. Wah, ini padahal udah 4 tahun lalu ya. Iya. Tapi ini S-Class S500 Maybach ya, versi di atasnya lagi dari S-Class. Terus ada lagi? Untuk yang S500 AMG tahun 2007 460 juta. Oh, udah kilometernya 400. masih rendah. Tapi kilometer masih rendah, masih 29.000 koleksi lah. Kemudian S350 kilometer 30 ribuan itu dihargai 685 juta. Oke. Yang S500 tahun 2009 kilometer 43.000 dibanderol 515 juta. Lanjut Bang Ajis, yang nomor 6 ada apa pilihan dari audiensnya, followernya Instagram atau second nih? Nomor 6 itu Toyota Alphard nih Mas. Toyota Alphard. Nah ini Toyota Alphard ini mobil populer nih. Ibaratnya kijangnya orang berduit lah. Oke. Terus kira-kira gimana ini profilnya? Toyota Alphard itu dikatakan populer dari tahun 2003 ya, semenjak importir umum masukin Toyota Alphard itu. Kemudian setelah itu baru APM masukin Alphard di tahun 2008 sampai sekarang nih. Oh iya. Ya, gak heran pasokan unitnya dari berbagai sumber termasuk taksi juga pakai Alphard sebagai varian taksi mewahnya. Oh iya. Nah, terus untuk tips sebelum membeli Alphard apa nih Mas kira-kira nih? Wah, kalau Alphard ini karena range-nya udah banyak ya. Kalau dibilang nggak banyak kerusakan, pasti mobilnya mobil muda. Tapi kalau udah ngomong dari tahun 2003, itu dijual sampai 100 jutaan. Kemarin saya lihat power steering, electric power steering. Terus kedua, suspensi. Itu bisa makan puluhan juta. Jadi kemarin saya sempat lihat postingan, tapi saya nggak. Harga 100 jutaan, 110 jutaan, tapi di situ disebutin bahwa power steering dan suspensi apa adanya. Nah, ini saya udah ingat sama penyakit-penyakit Alphard yang memang khasnya dia, adanya di situ. Kalau bodi rata-rata karena ini mobil premium biasanya dirawat, tapi kalau misalnya udah kaki-kaki, power steering udah di atas itu, nah ini yang harus diwaspadai sama teman-teman. Nah, kira-kira pasarannya berapa ya? Bisa disebutin? Pasarannya di Alphard di tahun 2015 masih 875 juta. Kemudian dijual di Premium Cars Jakarta yang audioless kilometer masih 23.000 itu 775 juta. Di aksesoris original store tahun 2010 versi importir umum 325 juta. Kilometer masih 45.
Kemudian di mobil 77 Alphard tipe 2.4 tahun 2012 325 juta. Lanjut Bung Ajis ke berapa sekarang? 7 ya? Nah, sekarang yang ke-7 ada Mitsubishi Pajero Sport. Pajero Sport. Wah. Kalau keluaran awalnya itu udah murah, cuma menurut pedagang mobil bekas itu jarang beredar ya di internet, di showroom-showroom, karena Pajero Sport yang generasi awal itu udah keburu diambil konsumen. Yang beredar cuman Pajero Sport yang tipe-tipe muda. Iya. Pasarannya berapa nih sekarang? Di Outdoor tipe Pajero Sport Exit 2010 itu 220 juta. Mobil 77 yang tipe Dakar tahun 2015 320 jutaan. Di Eurohost Pajero Sport Exit Limited tahun 2013 di angka 258 juta. 258 juta, oke. Ya, Pajero Sport mungkin teman-teman bisa, ini sekarang masih relatif banyak informasinya ya. Lanjut Bung Ajis ke nomor 8, ada apa lagi? Nomor 8 ini, ini MPV yang bongsor nih Mas, Hyundai X1. X1, oh ya khas. Ya, menarik nih. Nah, MPV ini digadang-gadang juga jadi MPV yang punya akomodasi paling memadai nih Mas. Cocok buat keluarga dengan nyaman, tapi harganya masih dikatakan bersahabat. Nah, kalau Hyundai X1 ini memang untuk yang awal-awal murah, tapi karena rata-rata bensin ya, orang kan agak menghindari itu karena dianggap konsumsi bahan bakarnya kan lumayan tinggi ya, ini boros gitu kan, bensin. Jadi mungkin keluaran-keluaran awal ini memang kurang populer ya untuk satu ya. Nah ini, yang 2008 itu keluaran awal banyak yang ngeluhin seperti itu Mas. Konsumsi bahan bakar yang cukup boros emang. Nah tapi di tahun 2010 itu muncul nih Mas varian yang diesel 2500 cc yang lebih irit dibanding yang tipe bensinnya. 2010 ya? Iya, 2010. Nah, ini pasarannya gimana sekarang? Untuk pasarannya tipe bensin 2008 masih 100 juta. Kemudian tipe bensin yang 2008 juga yang varian XG 100 juta. S1 Elegance yang diesel tahun 2011 170 juta. Diesel ya, udah dapat diesel. Udah dapat diesel. S1 XG yang CRDI tahun 2015 dihargai 260 juta. Lanjut Bung Ajis, yang 9. Nah, 9 ini lucu sih Mas, Toyota Hiace. Dan ini kalau ngelihat profilnya Hiace ini banyak, kalau di sosmed sih ya, mungkin banyak banget yang mengimpikan mobil ini. Walaupun saya yakin kalau mereka udah punya uang, mungkin belum tentu juga mau beli mobil ini buat keluarga, karena bodinya bongsor gitu. Jadi kalau di komen-komen tuh banyak kan, wah ini mobil impian. Saya yakin kalau udah punya uang mungkin belinya tetap begini, Innova yang lain gitu. Tapi ini mobil kan sebenarnya umurnya relatif baru ya. Kalau nggak salah tuh dalam catatan kita itu 2013 baru ada. Sebelumnya ada sih, tapi importir umum ya. Iya, versi hitam masuk tahun 2013. Nah ini kalau yang saya catat, kalau dari Hiace, teman-teman yang mau membeli mobil ini memang harganya sekarang udah murah. Cuman yang jadi catatan itu jarak tempuhnya itu rata-rata tinggi, karena jarang ada yang pakai buat mobil pribadi atau rata-rata buat angkutan umum travel. Terus kedua, lihat kabinnya, rata-rata dengan jarak tempuh itu murah sih murah, tapi plafonnya misalnya udah pada buluk-buluk, joknya misalnya udah pada kalau jok mungkin bisa diganti kayak gitu ya, tampilannya tuh udah nggak seger lagi lah. Nah kita pernah liput juga, nah ini kebalikan nih, kalau di Bluebird mobil travelnya itu Hiace justru kebalikan dari taksinya, kilometernya tuh kecil gitu, kilometernya rendah-rendah gitu, karena biasanya mereka nggak pakai untuk yang travel jarak jauh, tapi rata-rata disewa tahunan sama perusahaan, sama sekolah, sama lembaga apa, dan jadi jarak tempuhnya nggak kayak angkutan umum gitu, nggak kayak angkutan travel buat pariwisata. Itu yang harganya juga masih tinggi ya. Jadi ini benar-benar kebalikan dari taksi sedannya lah, kilometernya rendah-rendah, mobilnya itu masih segar-segar gitu, dan harganya sih kalau nggak salah masih tinggi. Kira-kira pasaran berapa ya sekarang? Nah ini menurut di kanal Presslist Beat Auto, untuk Hiace yang tipe komuter itu tahun 2012 300 juta, tahun 2013 itu 320 juta, tahun 2014 350 juta, tahun 2015 380 juta, dan yang termudanya tahun 2016 425 juta. Nah, lanjut Bung Ajis, yang terakhir nih,
10 apa? Nah, yang 10 itu Toyota Venturer. Venturer, oke. Venturer. Ini di sosmed itu, nah ini MPV yang banyak krom-kroman nih Mas. Krom-kromannya, oke. Banyak krom-kromannya. Mengambil dari basis Toyota Innova Reborn, tapi varian paling termewahnya dan kasta tertinggi dari sebuah Kijang. Tapi banyak pasaran juga. Berapa ya? Pasaran berapa ya sekarang ya? Langsung ke pasaran aja nih. Iya, pasarannya berapa nih sekarang Venturer? Untuk pasarannya yang tipe bensin tahun 2018 340 juta. Untuk yang varian diesel 2400 cc tahun 2018 390 juta. Oke, ini kayaknya realistis sih harganya ya. Ada ya lumayan ada penurunannya lah, karena barunya itu udah saya ingat dulu seharga Pajero Sport yang bawah kalau nggak salah Exit itu waktu dia keluar gitu kan. Jadi ya ini teman-teman salah satu pilihan untuk ajak orang tua, oke juga. Ngomong-ngomong tadi ada plus-plusnya apa ya? Nah ini yang plus-plusnya ada Honda CR-V nih Mas. CR-V, oke. Honda CR-V. Honda CR-V termasuk SUV yang dipilih karena kenyamanan dan kelembutan bantingan suspensi berkat sasis monokoknya nih Mas. Sebenarnya rata-rata semua generasi CR-V itu sukses sih kalau saya bilang. Jadi kalau dibilang dapat informasi CR-V Gen 3 si bongkok apa kura-kura itu salah satu CR-V yang paling sukses. Memang betul salah satu CR-V yang paling sukses karena dari generasi ke generasi CR-V selalu sukses. Itu kalau saya punya catatan gini. Waktu tahun 2010 itu sekitar 16 ribuan, mendekati 17 ribu. Terus 2012 juga angkanya mulai turun itu 14 ribu. Itu udah mau generasi terakhir. 2013 ketemu yang baru naik lagi 20 ribuan. Ini sama mengingatkan kita bahwa di antara SUV diesel, CR-V ini salah satu yang outstanding lah untuk yang bensinnya ini. Karena di CR-V Turbo aja kita pernah dapat catatan itu ada 1 tahun penjualan itu sekitar 17 ribu. Artinya dia konsisten tuh angkanya tiap tahun dan bekasnya banyak pastinya kan gitu. Jadi teman-teman punya pilihan, kalau nggak cocok sama yang ini bisa punya yang ini. Generasi yang lamanya pun masih oke lah ya. Kira-kira Gen 3 sekarang berapa pasarannya? Di Gen 3 masih 130 juta sampai 145 juta untuk tahun 2009. Masih di angka segitu. Tapi menurut informasi dari pedagang mobil bekas juga justru yang lebih laku yang varian 2000 cc-nya tuh Mas. Karena yang 2400 ada yang bilang lebih boros katanya begitu. Nah, lanjut lagi nih, Bang Ajis. Plusnya apa lagi selain CR-V? Yang plus nomor 12, nah ini lebih spesifik nih Mas. Kijang Super tahun 94. Wih, Kijang Super. Ini pasti bukan mobil sembarangan ini. Dipilih bukan karena pasti ada unsur memorinya ya. Jadi untuk ngajak orang tua naik Kijang Super pasti ingin mengembalikan kenangan lama nih. Gitu. Nah, kira-kira ceritanya gimana tentang Kijang Super ini bisa jadi pilihan? Kijang Super ini di tahun 94 itu merupakan masa kemasan bagi kita ya Mas ya, karena Kijang Super saat itu angka penjualannya juga udah tinggi. Kemudian ada 2 pilihan, yang sasis pendek dan sasis panjang. Terus untuk harganya di tahun 94 ini masih berkisar 30-40 juta nih Mas. Oh iya. Kita pernah liput juga ya, ada Pak Marno ya. Iya. Spesialis Kijang berbagai zaman, mungkin teman-teman bisa mampir ke videonya. Terus lanjut lagi, ada plusnya lagi nggak? Masih ada nih Mas, plus-plusnya lagi nih. Ini datang dari MPV yang punya gelar sejuta umat, Avanza. Avanza. Oke. Emang nggak salah deh. Dari belasan 10 mobil itu ternyata tetap ya ada Avanza untuk ngajak jalan-jalan orang tua. Gimana ceritanya nih? Nah, kalau Avanza ini kalau untuk urusan durability dan ketahanan udah nggak perlu diragukan lagi. Oh iya. Nah, bisa lah dipakai buat mobil perang. Makanya Avanza itu banyak juga dipakai di mobil operasional, di taksi online, di rental itu banyak yang mengandalkan Toyota Avanza ini. Begitupun after sales-nya juga bagus, harga bekasnya stabil, spare part-nya juga melimpah, banyak, ada yang pilihan aftermarket dan sebagainya. Iya. Untuk pasarannya yang paling murah itu tipe E tahun 2004 dengan 50 juta udah dapat tuh Mas. Wah, awal ya? Iya. Untuk yang tipe G di tahun 2004 itu 60 juta. Tipe G tahun 2007 80 juta dan varian tertinggi S yang saat itu belum ada Veloz. Varian S-nya tahun 2010 105 juta. Masih bagus ya? Masih bagus. Masih ada lagi nggak plus-plusnya? Nah, ini yang terakhir nih Mas. Apa tuh? Mobil legendaris Suzuki Carry Futura.
Oh, ya, ya, ya. Ya, terima kasih nih buat teman-teman. Ternyata yang tersekian banyak mobil yang bagus, masih ada juga teman-teman yang ingat sama mobil-mobil lama. Tadi ada Kijang Super, ada Avanza, ada apa? Sekarang Suzuki Carry ya. Iya, Suzuki Carry. Ya, ini lagi balik kayaknya kalau mau ngajak orang tua pakai Suzuki Carry ya ini unsur memorinya yang lebih kental ya, yang bernilai nih di kenapa mobil ini jadi pilihan gitu kan. Mungkin teman-teman auto second yang memilih mobil kayak Kijang Super dan Suzuki Carry itu lebih kayak membeli memorinya Mas ya. Mungkin ya. Orang tuanya dulu pacaran pakai mobil itu atau pernah gimana. Waktu kecilnya pernah diajak jalan naik mobil itu gitu kan. Iya begitu. Sama orang tuanya ya. Nah Suzuki Carry Futura ini punya kelebihan di luasan kabin nih Mas. Bahkan di brosurnya pun diiklankan itu bisa menampung 9 orang. 9 ya? 9 orang. Jangan-jangan sama yang tengah itu kalau kita naik angkot yang persnelingnya ada di tengah-tengah kaki kita gitu. Enggak Mas, nggak boleh di depan 3 orang. Itu 9 orang karena di belakang di kursi baris ketiga itu konfigurasi model angkot kiri kanan. Jadi oh ya model yang lama ya. Iya. Ya. Hadapan-hadapan itu. Iya betul. Harga bekasnya untuk yang termurahnya itu di pasaran 40 jutaan. Oke. 40 jutaan. Untuk yang termahal masih 70 juta. Oh iya. Kira-kira masih ada lagi nggak Bung Ajis? Nah udah cukup. Plus-plusnya ada 4. Jadi total ada 14 mobil untuk membahagiakan orang tua. Oke, berarti ini udah ini ya. Range-nya juga cukup tinggi ya, dari yang paling mahal sampai yang paling murah, dari yang muda sampai yang tua gitu ya. Jadi inilah pilihan teman-teman follower Auto Second, mobil-mobil yang ingin mereka beli untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai pilihan teman-teman. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Terima kasih.